kalau awaklah mengakui kami beriman, Allah tidak akan biarkan itu. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Nah, ternyata ujian itu adalah sangat penting dan menentukan kualitas manusia itu, terutama imannya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana kita selalu ujian. Kalau di sekolah, anak sekolah ada ujiannya. Di Tampe Karajo, wak dojo ujian gitu kan. Jadi ujian itu beraneka ragam bentuk. Dalam pandangan kita sering ujian itu kita pahami hanya musibah, bencana, malapetaka. Sementara ujian itu adalah bentuk yang lain. Nikmat yang dititipkan Allah itu juga ujian. Anak yang dititipkan Allah itu adalah ujian juga. Pangkat, jabatan, harta yang dititipkan Allah itu juga ujian. Semuanya itu adalah ujian bagi kita. Bahkan organ tubuh kita yang dititipkan oleh Allah itu adalah juga ujian. Jadi dalam kajian ilmu tauhid kita ini tidak ada hak milik, cuman hak pakai. Tidak ada hak milik. Tanah ini milik si Ano, nah, itu mungkin secara syariatnya bisa lah gitu. Hakikatnya tidak. Manusia itu adalah hak pakai. Nah, jadi kajian ilmu tauhid itu mendalami bagaimana tetap kita bermuhasabah diri bahwa kita tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Jemaah takziah rahimakumullah, biasanya dalam takziah itu Al-Quran yang dibacakan terus, yang disampaikan tausiah, pembahasan-pembahasan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menjelaskan biasanya dalam Al-Baqarah surah yang kedua, artinya adalah sapi betina. Yang dijelaskan oleh Allah mulai daripada ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, zikirlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu. Nah, itu kalau di awak namanya hukum sebab akibat. Kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan selalu mengingat kita. Bahkan kita lupa kepada Allah, Allah juga selalu mengingat kita. Jadi makanya Allah jelaskan fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku juga akan selalu ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas nikmatku, kata Allah, dan janganlah kamu mengingkarinya. Jadi secara konsep sebenarnya kita tidak boleh mengingkari nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baru dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah itu 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah. Sarana yang dipakai di situ adalah sabar dan sholat. Ini ayat ini malah udah hafal kadang-kadang bagi kita. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Untuk apa? Untuk sabar. Kemudian selalu dalam istiqomah menjalankan ibadah sholat. Itu perintah Allah. Ternyata sabar itu di dalam ilmu tauhid itu bahagian dari Muhammad yang sangat menentukan. Sabar itu mampu mengendalikan diri. Dalam segi apa saja kita mampu. Jadi bukan hanya sabar kita datang musibah kepada kita, nikmat datang kepada kita, sabar tidak mempergunakannya. Tidak ceroboh, tidak kita bakhil, tidak kita berpoya-poya, itu juga sabar namanya. Malahan kita tidak mempergunakan harta itu sudah diatur. Kalau masalah umur mungkin satu yang ditanya, kemana umurmu? 60 tahun dia hidup kama di pagunuan. Kalian cie. Tapi kalau masalah harato duo. Min aina iktasabahu, dari ma didape, wa ina infaqahu, kama di pagunuan, muko belakang. Suuk kida kiri kanan. Jadi masalah harato yang dititipkan oleh Allah itu dua pertanyaannya. Umur hanya satu. Dari ma umum kan tidak ditanya. Tetapi
selama sekian hidup kemana saja dipergunakan. Tapi kalau marah harta itu dua pintunya. Dari mana didapat, kemana dimanfaatkan. Makanya dalam Islam itu ada konsepnya halal dan thayyibah. Halal baik. Nah gitu. Jadi itu aja konsepnya, halal baik. Ini halal atau tidak? Ini baik atau tidak? Jadi standarisasi dalam Islam itu sudah jelas. Tidak perlu kepada yang lain. Sudah jelas di dalam Islam itu. Lengkap sudah. Nah, oleh sebab itu, orang yang sabar, orang yang sholat, standarnya adalah iman. Jadi kita, Bapak Ibu jamaah takziah, menjalankan perintah Allah, sholat, itu atas dasar iman. Atas dasar iman. Datang ke rumah saji atas dasar iman. Iman yang memanggil. Kalau iman yang daki ke rumah saji, di masaju rumah awak pasti datang. Masjid raya menjauh itu tak jalan. Iman yang dekat ke sana. Tapi kalau iman yang jauh dari ibadah itu, lai balanci-lancian rumah di rumah saji, nangka indah juga. Kenapa? Iman standarisasinya. Makanya iman itu sangat menentukan sekali. Innallaha ma'as sabirin. Allah di ma'a, ada ma'a di sana. Allah basaratu. Basaratu itu bersama. Bersama itu bukan di belakang. Kalau awak meriangan anak dajo yang merapulai, paling-paling kan di belakang awak. Udah di muka wana. Tapi kalau bersama merapulai itu kan ada daro. Bersama, ma'as sabirin. Jadi maka sabar itu sangat penting sekali dalam tiap-tiap sesuatu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang wafat, orang yang meninggal pada jalan Allah itu mati. Di Bapak Ibu, secara konsep ilmu tauhid, sebenarnya kita ini tidak mati. Pindah alam. Nah, itu ilmu tauhid itu. Ada 3 balik episode yang harus awak lalui alam sampai ke alam akhirat. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari ya Bu ya, turato. Alam dunia kini kok. Sampai baru. Dia 13. Para tinggal itu. 9 lagi. Almarhum atau almarhumah yang telah mendahului kita, beliau sudah melalui alam sakarat. Sakarat itu adalah proses berpisahnya ruh dari jasad. Proses baru. Kemudian alam maut yang ke-6. Itu ini. Alam maut itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti maut. Itu dia itu. Pasti melewati itu. Sakarat itu Nabi sering berdoa, diajarkan ke awak, mungkin awak sudah hafal doa itu. Puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Amalkan doa itu. Rasulullah saja selalu berlindung. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabdal maut. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, beri rahmatlah saat maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah sesudah maut. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Artinya itu puncaknya sakaratul maut itu. Jadi proses berpisahnya ruh dari jasad. Dalam sakarat pun Rasulullah bermohon kepada Allah. Berarti kenapa? Ternyata sakaratul maut itu sangat membahayakan sekali. Makanya Rasulullah membimbing, menyampaikan, perbanyak membaca la ilaha illallah. Bisian kata lingo orang yang dalam sakarat itu. Sian teman bisian orang yang dalam malepih. La ilaha illallah. Hanya Rasul menyampaikan lakinu mautakum, talkinkanlah, bimbinglah, ajarilah orang yang dalam maut itu la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, orang yang dalam sakaratul maut itu tidak banyak permintaan. Hanya satu. Bagaimana di akhir hayat itu mampu membaca kalimat
la ilaha illallah. Man qala akhiru kalami, sia yang di akhir kalamnya membaca la ilaha illallah, dakhalatil jannah, dijamin masuk surga. Tapi membaca la ilaha illallah di akhir kalam, di akhir hayat awak, ndak semudah membalik telapak tangan loh. Bare bagi yang lasuh, alhamdulillah, itu rahmat Allah itu. Ada yang lasuh meninggal tuh, aduh, banyak kita lihat, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berbuat kebaikan, ada saja. Kenapa? Rentetan kehidupan beliau itu ternyata banyak yang soleh, banyak yang baik yang dilakukan, yang dikerjakan. Nah, makanya sangat penting sekali biasakanlah hidup kita ini semasa kita hidup dengan kebaikan-kebaikan selalu. Mudah-mudahan kebaikan itu menutup akhir ajal kita itu. Jadi yang sering kita ucapkan, semoga husnul khotimah kan begitu terus. Itu kan harapan kita, harapan awak, dan itu sering pula diperdebatkan di media sosial kan gitu. Itu doa kita. Kalau ada ditimpa musibah, doa yang terbaik itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak perlu diperdebatkan, itu jelas itu ayatnya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah itu tidak salah. Kita hanya bisa berharap, bermohon dan bermunajat, berdoa. Nah, di utamanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu yang utamanya. Beko di akhir itu mudah-mudahan beliau husnul khotimah, ya silakan ditambah dengan itu, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang inti utamanya itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Jadi sabananya awak kau ndak mati, ba pindah tampe. Nah, ini kajian ilmu tauhid. Kalau ibu ilmu syariah nanti tidak masuk nanti itu. Awak pasti mati lah gitu. Nah, jadi pindah tampe. Tuh sudah sampai tadi. Kalau beliau nan mandiang nangko lah masuk alam ke-7, alam barzah. Nenek, kakek, mandi orang kaya. Mama. Nenek, Ibu. mama ya. Ibu. Berarti beliau sudah masuk kepada alam yang ke-7, alam barzah, barzahul. Alam penantian ada orang mengecian, alam kubur ada yang mengecian tuh. Sama tuh. Barzahul, barzah, dinding yang membatas anan babate antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Masih panjang perjalanan awak leh. Kalau ala 7 berarti tinggal itu. Nya 3 wale tadi. 6 lagi. Ternyata masih ada. Bapak Ibu jamaah, kalau ingin sukses awak di alam sakarat, dunia kau tampe. Ingin sukses di alam maut, dunia kau tampenya. Ingin sukses awak di alam barzah, alam kubur, alam penantian, dunia kau lah tampenya. Iko yang dimukasih dari baginda Rasul, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal anak cucu Adam itu in qata, terputus, tak putui. Nah, itu juga ada diperdebatkan orang. Tak putui itu amu kasihnya. Kalau putui itu tidak bisa kami mendoan. Maksudnya adalah dulu semasa kita hidup rajin kita doa, tak kala kita meninggal kita tidak bisa doa lagi, tak putui. Dulu tak kala kita masih hidup rajin ke rumah saji, tak kala kita meninggal tidak bisa ke rumah saji dah. Kalau ada orang lama meninggal, apa yuk ke rumah saji, boleh waktu subuh, gawat tuh. Kabur orang kesadanya, nggak ada lagi. Jadi oleh sebab itu kata tersebut adalah orang yang wafat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi secara syariahnya. Illa min salasin kata Rasul, kecuali 3. Mayan 3 tuh sedekah jariah. Sedekah jariah itu mengalir terus. Walau kita sudah terbaring di alam kubur, di alam barzah, lah belipek tangan di dadoh itu, tidak ada lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mengalir terus. Contohnya, mungkin kita ada beli Al-Quran, kita wakafkan kepada rumah Al-Quran, ke masjid, ke rumah-rumah MBA, TPQ, atau pondok-pondok Al-Quran, dibaca sama orang, itu mengalir terus pahalanya itu ke kita. Bagian sedekah jariah, kita berinfak, berwakaf, memberikan sumbangan ke masjid, ke panti, kemana, itu dipakai rumah ibadah bagi orang, itu mengalir terus
pahalanya ke kita. Itu bagian dari sedekah jariyah. Ilmu yang manfaat, al ilmu yang tu'famu bih. Jadi ilmu yang manfaat itu artinya kita memberikan ilmu kepada orang lain, diamalkan oleh orang lain itu bermanfaat bagi dia, maka itu akan terus mengalir kepada kita. Banyak itu ilmu manfaat itu. Terutama apa boleh ibu-ibu itu kan pandai membuat kue, ajaran ke kawan membuat kue itu, nyomalkan, pandai lagi membuat kue nyomal itu mengalir terus itu pahalanya. Kemudian yang ketiga, waladun solehun yada'ulah, anak yang soleh dan soleha mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu jamaah takziah, jadi di sana bahasanya bukan anak yang kaya, bukan anak yang cerdas, bukan anak yang pintar. Nabi Ibrahim, beliau sudah lebih kurang 80 tahun tidak punya anak. Start dari awal masih bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas solehin. Anak yang soleh yang diharapkan. Tapi ingat Bapak Ibu, mendapatkan, mewujudkan anak yang soleh itu butuh proses dan perjuangan. Ada istilahnya bin salabin ada kabrahah, jadi anak soleh enggak. Butuh proses. Nah, proses itulah yang kita lalui di alam dunia ini. Makanya Rasulullah membimbing kita, tak kala istri kita hamil, apa saja amalannya, banyak baca Al-Quran dan segala macamnya. Kemudian lahir anak itu diajankan, diikomakan sama orang tuanya, ayahnya terutama gitu kan. Kalau tidak bisa ayahnya ya boleh yang lain, artinya yang soleh lah gitu. Kemudian kasih nama yang baik, diakikahkan, itu kan tuntunan dari baginda Rasul. Kemudian beri pendidikan yang bagus, yang baik. Demi kepentingan dunia, kadang-kadang pendidikan agama anak terabaikan. Nah, ini yang kita kadang-kadang salah persepsi dan salah kiprah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu kita berharap semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Karena kita masih perjalanan panjang, kita baru transit di dunia ini sementara saja. Paling kancang umur manusia ndak ada kini yang 200 tahun. Ada Bu? Nggak ada ya? Kalau 200 tahun itu ndak bentuk urang lah juga. Tingkura tinggalnya. Nggak ada umur yang panjang itu, ndak ada. Yang kekal abadi di dunia ini ndak ada. Dan kita akan habis masanya. Fana namanya dalam ilmu tauhid namanya. Akan berangkat lagi. Nah, jadi oleh sebab itu, sebelum kita menghadap kepada Allah, maka satu-satunya yang diminta oleh Allah adalah amal soleh. Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Robnya, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Itu kuncinya. Amal soleh. Kalau tidak amal soleh, tidak. Kapan, di mana amal soleh itu bisa kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini. Ada tempat yang lain. Nah, mari, apalagi kondisi dan situasi sekarang, tantangan kita sangat berat. Masih duit awak kini kau Bapak Ibu masih berat lah bare tantangan apalagi kalau anak cucu awak nanti 5, 10, 20, 3, 60 tahun yang akan datang antah anak kata jadi. Masih duit awak kini kau urut doa. Lamun diko kini kau. Agama sudah dipermainkan. Al-Quran sudah diinjak-injak. Mau kasih diinjak-injak tuh. Isi Al-Quran itu tidak perlu lagi diamalkan. Musabaqah ada, tapi tidak diamalkan ajarannya. Para nabi dan rasul diserang. Nabi dan rasul kan tidak ada lagi. Iya, tidak ada secara syariatnya. Yang melanjutkan perjuangan nabi dan rasul siapa? Ulama. Nggak ada lain daripada itu Bapak Ibu. Tidak ada. Nggak ada lagi. Ulama itu sudah mendapat jaminan dari Allah. Nomor 2 setelah nabi dan rasul. Ada dalilnya itu. Al-ulama warasatul anbiya, kata Rasul. Ulama itu pewarisku, bukan ahli waris, pewarisku. Kalau ahli waris anak awak gitu kan, istri awak, cucu. Tapi kalau pewaris yang melanjutkan perjuangan risalah, A kata Nabi dan Rasul, A kata para ulama. Itu yang sewana itu. Akhirnya ulama itulah yang dimusuhi.
Ulama itulah yang difitnah, diribah, diadu domba, diotak-atik, diberikan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, bahwa itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak benar. Akhirnya orang ya ulah gitu kan. Jadi kini awak menimbang, menampi, mabili hatta cie. Itu bahasa Minang Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ini adalah kehidupan filter, kehidupan yang penuh dengan zaman fitnah. Di seluruhnya adalah sekarang sudah di otak-atik. Nah, yang penting kita istiqomah. Istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas agama, di istiqomah kita selalu memegang teguh nasihat-nasihat daripada ulama dan guru-guru kita. Main di kajian ulama, standarisasinya yang satu, nggak ada yang lain. Innama yakhshallah min ibadihi. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku. Lai barentetan gelarnya, kasadualahnya pakai gelarnya tuh. Kalau dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah, enggak. Itu bukan ulama itu. Jadi ulama itu standarnya itu tunduk dan patuh kepada Allah. Innama yakhshallah. Orang yang paling tunduk, orang yang paling takut. Itu standarnya. Oh, dia hafiz Quran, dia hafizul hadis, banyak hebat ilmunya, tinggi segala macamnya. Lai kasadolanya hafal seluruh kitab. Kalau dia membelakang kepada Allah, nggak benar itu. Ada yang menikam Imam Ali sedang sholat subuh, itu hafiz Quran itu Bapak Ibu hadirin. Yang menikam tuh Pak? Ya, bahkan dibaca ayat Imam Ali sahabat Rasul. Ya, sahabat Rasul, bukan Ali yang kemarin itu. Bukan Ali Jaber. Dia kan ada 4 itu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang terkecil, kan gitu kan? Itu beliau dalam sholat subuh itu wafatnya itu meninggal. Itu habis Quran. Bahkan dia baca Al-Quran di saat itu. Tetapi bukan itu standarnya. Dia tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, mari kita istiqomah. Istiqomah itu artinya teguh pendirian, teguh dalam keimanan, teguh dalam keyakinan, teguh dalam segala-galanya, dalam ibadah. Hanya ibadah itulah yang akan mampu nanti memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu jamaah, karena masih sekarang dalam suasana Syawal, taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim, innal aidin wal faidin. Saya atas nama pribadi dan keluarga Irman Tanjung mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ada kebatanya Bapak Ibu boleh 5 menit. Waktu asar kita sekarang 15. Oh ya. Kan tadi apa menyebutkan kalau bersedekah ke masjid gitu kan, di atas nama kan atas nama almarhum yang muda atau almarhumah kan. Misalnya masjid itu lancar, labut, apa itu lah bagus lah masjid itu. Mbak menurut apakah sampai atau enggak gitu? Udah Bu? Ya. Baik, terima kasih. Pertama sekali, kalau bisa kita mencari masjid yang sangat membutuhkan, itu lebih utama, lebih cepat terlaksananya, karena sedang pelaksanaan pembangunan gitu kan. Nah, kalau masjid yang sudah bagus, mungkin yang amal ibadah kita nyampai, tentu mungkin pelaksanaan bagi penyelenggara masjid mungkin tentu butuh waktu, apalagi yang akan kita bangun, apalagi yang akan kita buat. Tapi kalau masjid yang sedang membutuhkan, berarti kan langsung terrealisasi, kan seperti itu. Itu lebih bagus dan lebih baik. Namun inti semuanya itu boleh. Nah, kalau bisa kita memilih yang terbaik, sambil jalan-jalan kita cari, ini lebih langsung ke sana, itu lebih bagus, lebih utama, cepat terlaksananya. Man bana masjidan, ini dalilnya Bapak Ibu, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut sarato dalam membangun masjid, kata Rasul, bahkan laisa kadang sangka buruang, kalau laki-laki kan ada suka buruang lah gitu kan, sangka buruang. Dia ikut membangun masjid dalam bentuk apa saja,
banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan istana di surga untuknya. Luar biasa. Jadi teknisnya lagi. Nah, kalau teknis itu diserahkan kepada kita. Kalau ingin cepat dimanfaatkan sedekah kita, tentu yang mungkin yang sedang membangun gitu kan, itu lebih bagus. Ya, ya bisa material, bisa bentuk apa saja, boleh. Kita niatkan itu nyampai. Dalilnya sudah ada itu semuanya itu. Tak kala Rasulullah sedang lewat, kemudian lihat kiri kanan, diambil pelapa kurma, dibalah duo. Sabalahku di pancangan di siku, sabalahku di pancangan kamari lo. Kemudian Rasul menyampaikan, semasa sepanjang pelapa kurma ini basah, mudah-mudahan orang yang berada di dalamnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasbih pelapa kurma saja nyampai ke dalamnya, apalagi kalau orang manusia yang hidup yang berbuat untuk itu. Jadi jangan khawatir pula, karena ada orang kadang-kadang kan diperdebatkan pula, lek sampai itu. Nah, tapi kalau ingin bukti, mati dulu awak sedekahnya gitu Pak. Kalau enggak balik dia begitu. Pak, korban itu Pak, misalnya kebiasaannya, misalnya korban, misalnya orang tua. Yang tadi sudah, Bu? Oh, sudah Pak. Oh, iya. Makasih ya Pak ya. Ya sama. Misalnya korban, misalnya teruntukkan untuk orang tua, dikorbankan untuk nama pokok si A, si B, itu tuh aku harus sampai, soalnya aku buat nama dari ustaz yang lain, tapi dia nggak sampai. Dah Bu. Kalau jauhnya memang nggak sampai ke beliau Bu. Jauhnya untuk awak gitu kan, kambiang untuk awak. Secara amalia, pahala, fadilah nyampai. Dalilnya, pendapat Imam Syafi'i itu boleh dilakukan. Dalilnya, hadisnya, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut berkorban maka dia kembali kepada fitrahnya. Katsras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Wa zunuba ahliha, dan dosa orang tuanya. Ya Bu ya. Nah, mau kasih orang tua yang telah mendahului. Makasih ya Pak. Iya Bu. Oh iya, iya Pak. Di luar dari topik tadi, Boleh. saya minta maaf kalau sekiranya bisa terima. Ini ada satu perselisihan dalam keluarga lah gitu, suami istri. Ya. Jadi yang pendapat suami si A begini, suami pendapat istri si B begini. Jadi nampaknya tidak bisa dipersatukan gitu. Sudah dicari jalan keluar, nampaknya si istri membangkang, dia dengan pendirian sendiri tegak gitu. Akhirnya kita daripada kita bertengkar-tengkar nggak sejalan. Oleh karena apalagi lah tua-tua ini gitu kan, kita melakukan diri sendiri. Daripada kita turun jalan dia, kita sakit, kita tidak bisa dibantunya. Kalau kita bantu orang lain, bisa kita bantu. Jadi kita ambil jalan di luar gitu, dan kita turun jalan dia. Bagaimana itu dalam agama? Udah Pak. Nah, bagaimana yang keluar? Pertama sekali, kita adakan komunikasi yang baik. Jadi suami istri itu sebenarnya kan bahagian dari satu tubuh, tidak bisa dipisahkan. Kalau sakit tubuh yang lain, maka satu tubuh yang lain akan merasakan sakitnya. Jadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kalau ada perselisihan, maka kembalilah kepada aturan-aturan agama. Tidak ada lain daripada itu. Jadi agama itulah yang akan memberikan penyelesaian. Mungkin saling nasihat menasihati. Kalau memang kita ada, contohkan kita suami yang salah, ya tidak salah kita mengakui kesalahan itu. Kalau istri yang salah, itu tidak salah pula kita mengakui bahwa itu memang salah. Kalau ego masing-masing yang akan kita apungkan, kita tunjukkan, maka sampai kapanpun tidak akan ada penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya tidak lain dan tidak bukan adalah kembali ke agama. Tidak ada lain daripada itu. Karena agama itu adalah menyelesaikan seluruh persoalan hidup yang dialami dan dilalui oleh sang manusia itu sendiri. Jadi apa saja bentuknya,
persoalan anak, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan yang lainnya, kembalikan. Sebaiknya kita selesaikan antara suami istri dulu, dan usahakan tidak dibawa kepada pihak yang ketiga dulu. Kalau tidak bisa julai, maka boleh masuk kepada pihak yang ketiga dengan tujuan, dengan catatan untuk mendamaikan. Nah, jangan menjadi biang pola begitu. Kalau menjadi biang lah begitu masalah tuh. Untuk mendamaikan, tidak lain daripada itu. Jadi jangan sekali-kali lari kepada kata-kata talak dan cerai. Itu tidak bagus pula itu kan. Karena tak kala talak jatuh itu arsy berguncang. Perbuatan dibenci Allah. Ya, Kalau kembali ke kita agama. tidak menyatakan kata talak atau apa itu, sudah itu kan tidak ada. Ya, gimana Pak? Ya, kita tidak kata-kata talak. Ya. Tapi dia dianggap talak itu kan, dia melakukan keadaan hubungannya direnggangkannya gitu kan. Oh, itu. Kemana yang Cara anak itu Pak. Yang berhak menjatuhkan talak itu adalah suami. Kalau suami tidak menjatuhkan talak, tidak. Walau dalam bagaimanapun, kecuali kalau ada tuntutan nanti, tapi suami ini dianggap bersalah dalam tataran agama, atau nanti ke pengadilan begini itu. Nah, tapi kalau suami tidak. sudah pernah dulu Ustadz dulu mendamaikan kayak gitu kan. Ya, Dibilang kalau tidak ada kata talak tidak ada apa-apa Bu katanya kan. ya. Itu tidak katanya. Tapi nyatanya dia perlakuannya masih tidak berubah. Seolah-olah dia tuh berpisah gitu kan. Oh gitu. Nah, gitu. Oh. Bagaimana tindakan kita laki-laki itu? Langkahnya, ya Sementara memang. laki-laki itu dia perginya jauh dulu, dia berpisah baik-baik aja gitu. Ya. Langkahnya diantaranya memang si istri itu, si perempuan itu memang banyak menambah ilmu agama, karena nanti haram bagi, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Ibu, haram bagi seorang wanita itu masuk ke dalam, jangankan masuk, bau surga saja tidak bisa. Kalau dia minta cerai kepada suaminya tanpa hak itu tanpa ada yang benar. Jadi bukan mudah itu, berat itu. Kalau ingin awak bercerai, cari sebabnya dulu. Enggak serta-merta begitu saja. Kini kan bentuk pulang pagi sejual itu semacam membalik telapak tangan saja. Cerai kini nyusuk lihat. Kadang-kadang kan yang lama ilmu itu penting, ilmu agama itu yang penting. Agama, makanya agama itu sangat menentukan. Ya, Bu, agama itu sangat menentukan. Kembali ke agama. Jadi penting mungkin bisa sang suami masuk ke arena pihak orang tuanya atau kepada keluarganya. Ambo tidak mampu menasihati, tolong nasihatinya. Dan kembali kepada kita lagi. Kalau istri kita tuh melanggar aturan agama, atau ini kan ini ada kode etiknya tuh. 1 nasihat. Sekali, 2 kali cukup, ketiga ndak ya do. Nan kedua pisah ranjang. Ada kode etik dalam Islam, belum fikih itu mengatakan kita. Ndak aja pisah ranjang lah, sehari 2 hari cukup sekian. Kemudian kembalikan kepada orang tuanya. Bu, mama, nenek, atau semacamnya lah gitu kan. Atau mama, ambo lah menasihati, lah sekian kali namanya. Kemudian lah pisah ranjang kami, lah sekian kali namanya. Anda yo lai, kini ambo sarahan dulu, ambo ambil elok-elok, kini ambo sarahan elok. Tolong nasihati. Kalau dia dalam konteks agama kesalahannya. Tapi kalau masalah ekonomi itu bisa dirembukan. Masalah anak itu semua musyawarahkan. Masalah yang lain bisa dimusyawarahkan. Konsepnya dalam kacamata agama. Dia tidak sholat gitu kan. Dia berbuat maksiat gitu kan. Pergi malam dia pulang pagi gitu kan, suami istri gitu. Nah, itu kan melanggar aturan agama. Jadi ada prosedur yang kita lalui. Kalau paika pengadilan seperti itu juga nanti nasihatnya. Ada penasihat hukum namanya. Nah, jadi sebaiknya itu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Nah, memang dituntut kesabaran di situ. Ya Pak ya? Baik, Ibu masih ada? Kalau tidak kita tutup. Kita berharap, kita bermohon, kita bermunajat semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama, bagi keluarga kita, anak cucu kita, turunan kita, khususnya
keluarga yang dalam berduka, semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran. Semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dari sunatullah. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa khususan ila ruhi al-Fatihah. Alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana iddan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma hina ya Allah wa ila siratul mustaqim. Allahumma fir laha warhamha wa'fi wa'fu anha wa qina wa adkhilna jannata masbah. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa qina lana wa la wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratul mustaqim. Rabbi ja'alna ya Allah muqimus shalah wa ja'alna ya Allah lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah.